Yang keberapa? Yang berbeda mungkin. Kalau film komedi sebenarnya dari dulu selain drama lebih banyak komedi kali ya. Cuma kan lately dari 2017 ke atas kayaknya lebih orang banyaknya mikirnya mainnya horor gitu. Tapi kalau komedi itu sebenarnya udah dari dulu, dan ditanya gimana selalu menyenangkan untuk genre komedi karena seru, bisa lebih bebas, lebih ya kayak tadi udah diomongin, udah dibilang di stage, improvisasinya tuh banyak banget. Jadi kadang-kadang kayak, wah ini gimana lagi nih, apa lagi? Jadi selalu bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Yang agak pusing ya editor ya, dan continuity ya. Banyak banget. Kenapa? Peran Kaluna di Peran sini Kaluna sebagai sebagai apa? apa? Yang pasti bukan ibu-ibu, karena Nasi ya sebenarnya. iya ya, jadi apa ya? Temennya Saya Om Tio. teman sekolahnya sekolah. Om Tio. Om Tio tuh jadi yang Mas Tio. Sebenarnya adik kelasnya, jadi kakakku yang satu sekolah sama ini, sama Mas Tio, terus aku tuh adik kelasnya. Sepupu jatuhnya. Iya. Bukan ada hubungan. Terus suka juga sama Tio. Ada sedikit agenda lah sebenarnya. Tapi kayaknya Mas Tio-nya lebih memilih yang muda ya. Luna, ini kan udah lama nih nggak pernah main. Nah ya. Rasanya Gimana? Gimana Kak? Seru, rasanya waktu tuh cepat sekali berakhir. Padahal pengennya syutingnya kalau bisa setahun lah ya. Kenapa? Kejadian Main kartu, diajakin main kartu sama dia. Bawa kartu dia. Kalau Luna kan ikut juga sebagai kayaknya menjumbang apa, saya lihat tadi retro entertainment gitu. Kenapa sih ini terlepas sebagai pemain gitu ya, mungkin sebagai eksekutif produser atau misalnya itu mau akhirnya ikutan mungkin berinvestasi di sini? Kan, aku ada satu perusahaan yang memang selain manajemen artis, maksudnya selain manajemen aku, satu divisi itu memang kita suka invest di film-film. Jadi ada beberapa film yang udah kita masuk salah satunya BTS, karena aku merasa potensinya cukup besar di mereka. Pressure. Karena aku yakin ceritanya ya. Jadi Keseluruhan cerita di BTS ini berarti berdasarkan. Mas, aku belum selesai ngomong, kamu udah nanya aja. Udah selesai. Ya lanjut apa pertanyaan? Boleh terusin lagi? Ya, Perusahaan invest sampai situ ya, tadi. jadi intinya aku percaya sama ceritanya dan juga percaya sama trio ini GJLS punya apa ya, fanbase yang cukup besar dan juga mempunyai apa ya, fans yang bisa dibilang loyal banget sama mereka gitu, dari konten-kontennya, dari persona mereka sendiri kan beda-beda nih gitu. Jadi aku percaya bahwa ini bisa apa ya, menjadi sesuatu yang baru gitu, di tengah banyaknya film horor mungkin harus satu film komedi lagi muncul gitu. Kalau zaman dulu kan Warkop gitu ya, kayak Tiga Sekawan gitu hadir dengan film komedinya yang bisa dibilang unik, lucu, dan pastinya kan kita juga pengen memberikan satu genre yang berbeda di tengah gempurannya horor supaya teman-teman punya opsi gitu. Kalau nggak pengen nonton horor, pengen nonton apa sih gitu, ada GJLS ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan itu bisa apa ya, membawa satu warna yang baru lah buat perfilman kita. Jadi nggak cuma itu aja gitu ya. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan banyak yang suka, jadi nanti ada yang kedua, ketiga ya. Amin, amin ya Allah. Nah ini juga saya mau nanya, apa benar akan ada yang kedua dari judulnya? Kenapa? Dari judulnya kan cuma tambahan tuh. Ya, Ini sebenarnya kita berharap ya suatu saat nanti GJLS bisa seperti mungkin Warkop DKI gitu. Amin, gitu. Warkop tapi judulnya nanti yang berbeda gitu. Nanti ini GJLS mungkin besok Bapakku apa gitu. Atau judul-judul lain gitu ke depannya. Semoga ini sukses dan bisa menjadi sesuatu lagi di nantinya. Amin. Kalau nah GJLS ini full dari
cerita nyatanya Mas? Inspire gitu. Jadi karena memang event ya. iya, jadi kita cuma kayak nanya-nanya doang ke dia. Kebetulan sama, jadi terinspirasinya sama Ibzi gitu. Tapi nggak ceritanya Ibzi. Soalnya kalau Ibzi menerima kan, kalau kita kan menolak soalnya gitu. Tapi memang ya gitulah pokoknya lah. Media sini ya takut ditonton ini. Bapak gua nanti iya. Gimana sih proses perusahaan skripnya, terus apakah juga JLS ikut aktif, terus ada nggak sih perbedaan dari kesulitan antara bikin film sendiri sama jadi bikin film? Oke. Kalau skrip kita kebetulan emang ikut dari awal, itu dari yang kita tadi cerita tuh bahwa sama-sama bawa cerita dulu dari GJLS, dari Pak Monty, sampai akhirnya kita ketemu cerita ini dan kita tuh juga ikut membangun storyline-nya, enaknya ditambahin ini, enaknya tambahin ini, jadi ada juga kita ngikut lah gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan skrip itu ada tim dari Pak Monty apa ya, dari ada Ano, ada Reza Kumar dan Pak Monty juga gitu. Jadi kita sama-sama lah supaya seperti yang Pak Monty bilang, Pak Monty pengen film ini tuh bukan Film Monty ada GJLS, tapi GJLS-nya ada Pak Monty. Perbedaannya gimana bikin film sendiri sama jadi bikin film? Perbedaannya ya gimana ya, kalau Monty Tiwa juga emang kita nggak bisa lepas dari kesuksesan film podcast sebelumnya gitu. Akhirnya ada beberapa PH yang nawarin kita buat bikin film gitu, tapi kita selalu bilang ketemu PH siapapun kita mau sutradaranya emang Monty gitu, karena dia ini tahu banget GJLS gitu, karena kebetulan fans kita ya. Kita kebetulan banyak fans orang hebat ya. Kebetulan fansnya orang hebat kita. Nah, kita akhirnya ngobrol lah sama Mas Indra. Kita ketemu di Sensi, terus Mas Indra nanya, kalian kalau bikin film sutradara maunya siapa? Terus kita bilang, ya kita sih maunya Monty. Nah ini Monty lagi OTW gitu kan. Ya, itu kejadian real sama. Itu kayak apa ya, kayak gayung bersambut gitu lah. Ternyata Monty-nya lagi OTW gitu, dan ternyata sama Deos itu juga ada Mas Indra sama Monty Tiwa juga gitu. Jadi emang ya kenapa dance? Gimana Kak? Ya. Komedi itu juga jadi hiburan juga, dan gimana prosesnya maunya kenapa mau dan Seneng karena capek loh sama mulu, ini untuk kali ini tuh banyak ketawa gitu kan, jadi ya enak gitu, jadi seneng banget sih bisa ulangan Sutradara, saya boleh bertanya. boleh Apakah motif dibalik pembuatan film ini dengan konsep nabrak-nabrak aturan atau sekedar mengikuti bisnis kemauan pasar, atau ada motif lain seperti Ini yang paling terinfluence ini asli mengangkat isu di Kalau masyarakat yang sekitar lihat yang Nadia kayak politik saat ini. anggota sekarang Justru aneh. kalau kita mau ngikutin pasar banget harusnya ikut aturan kan? Iya. Ya tapi nggak bisa karena GJLS bukan itu. GJLS emang selalu nabrak aturan. ngomong gak nyambung. Emang itu mereka. Jadi ini bukan konsep yang saya create. Emang kalau Mas ngikutin GJLS emang mereka nggak ada aturannya. Jadi bukan kemauan saya. Barbar sih kita. Tapi yang menarik sebenarnya justru Om Bucek itu habis syuting film ini, dia akhirnya nggak mau syuting lagi dulu. Jadi dia membatalkan beberapa kontrak karena dia pengen liburan, pengen healing dulu. terima kasih, Pak. Karena terlalu terinfluence banget katanya, ya Om Bucek ya. nempel ya karakternya ya. Gimana rasanya sama Monty? Jadi gila. Jadi gila, jadi goblok ya Om. 4 bulan nggak mau kerjaan karena gue mesti keluar dulu dari kegilaan. Ada lagi teman-teman? Nadia sama Bucek tadi udah cerita belum sih soal chemistry? Oh, chemistry Nadia sama Om Bucek. Bucek. Chemistry-nya. Ali, itu dong. Mau kita nggak diangkat ya? Kita mau tahu. Ya tapi kan kita main juga film. Enggak sama anak aja nggak ada kayak gitu. Sama anak kan, sama
sama anak aja, ini film ini menggambarkan pria tak bercerita. Karena kita sama bapak kita jarang ngobrol, jarang apa. Sekarang kan lagi rame pria tak bercerita. Ini film ini nih. Pertanyaan yang interview tadi, Pak. Iya, baru didengar tadi. Gimana chemistry tapi Om Bucek sama Nadia? Tapi bagus, jujur ya. Mereka nyanyi guys, kalian kalau lihat trailernya kan ada tuh mereka dance tuh. Om Bucek nyanyi dan suaranya gini, gimana ya? Selain jelek apa ya? Bukan rock. Genre baru. Gitu sih. Tapi itulah yang Om Bucek bilang tadi. Om Bucek tidak berkomedi, tapi kalau nonton ada scene Om Bucek yang lucu banget. Karena dia juga ada yang lucu banget. Itu bukan kita sebenarnya adegan. Iya. Kan kita cuma memainkan sebuah adegan. Dan di dalam skenario nggak lucu. Betul. Begitu kita perankan adegan tersebut, ternyata buat teman-teman kru yang ada di saat syuting pun udah jadi harapan kita semoga juga yang Bisa tersampaikan ya Om ya. tapi tetap gua berat Om. Masih besar. Kenapa Kak? Jalan-jalan bareng Om. Ke Itali berdua. Ngapain ke Itali? Biar baikan. Oh, mau nanya kok. Nih, buat teman-teman GJLS, Jumlah penonton, nih target nih. Iya, Target dari Respon. Target Respon. Dan berdasarkan Iya, data. Berdasarkan data. Jumlah penonton kita by Scientific data. ya, scientific. By followers Instagram GJLS Entertainment itu kemarin terakhir saya lihat 54.000 akun buat akun GJLS ya. Kita asumsikan per orang bahwa 1.000 orang di 54 juta. 54 juta penonton gitu. Gila, kalau 54 juta penonton, Iya, belum kita kalau- beli di mall ya. Kalau 54 juta kita beli. Ini yang mungkin agak sedikit tidak yakin ini, tapi ini by data. By data. Terus kita main ke podcast orang gitu, viewersnya 500.000, ada yang sejuta apa gitu. Per orang bawa 10 udah 10 juta lagi gitu. Jadi ya, sebenarnya bisa di 400 juta, tapi kita realistis saja di 54 juta. Penonton Semua karena Avatar semua kelewat itu 54 juta mah udah turun ke hari. kita ingin mencetak sejarah, akhirnya bioskop kembali buka 24 jam lagi. Sampai di tangga-tangga gitu. Iya, karena film-film meledak gitu, layar masih sedikit, sekarang layar banyak, tapi sampai ke tangga-tangga gitu. Penuh. Ya, lanjut tidur yuk. Udah makan belum? Habis itu minum. Kaluna, nanya dong. Ya, Ini kan akhirnya Kaluna kembali nih untuk di komedi ini, mungkin pertimbangan utama Kaluna bisa memutuskan untuk main di komedi lagi itu apa sih? Karena kan image Kaluna ini udah sebagai ratu horor di Indonesia. Ada tantangan-tantangan nggak Kaluna ketika Kalau syuting Ratu Horor komedi kali ini? ini saya akan bikin saya jadi Ratu Komedi. Komedian pendatang baru, Bro. Udah dari lama. Oke. Lagi tapi. Ada foto bareng foto. Pengen aja sih gitu. Alhamdulillah akhirnya ada genre yang lain yang ditawarin gitu kan. Kita sebagai pemain tuh pengennya bisa cross genre gitu. Genre yang explore, nggak cuma horor aja. Kangen banget syuting drama, bisa main action, komedi gitu. Cuma memang kan aku juga paham mungkin dari segi bisnis dan segi mana ya, mungkin dari produser, dari apa, memang yang bisnis is bisnis, apa yang lagi demandnya gede pasti kan orang akan mencoba untuk play safe di situ. Tapi aku rasa sih kalau komedi itu salah satu yang aman juga untuk kita main di situ, karena ya orang kan pengen ditakut-takutin, kalau nggak dibikin nangis sama dibikin ketawa, itulah hiburan gitulah, itulah entertainment. So I think mudah-mudahan dengan GJLS ya kita udah lihat agak lain, sukses banget. Mudah-mudahan komedi juga bisa ngikutin pelan-pelan untuk punya tempat yang khusus, sehingga penontonnya juga nggak cuma sekedar nonton aja, tapi benar-benar support gitu, sehingga lebih beragam lagi film Indonesia ini. Pengennya sih seperti itu, jadi mohon dibantu teman-teman untuk Di-share. selalu beritain bagaimana
ya perjuangan kita membuat film itu kan nggak gampang ya. Kadang-kadang kan orang gampang kayak cuma jelek, kurang, ini, tapi behind that tuh banyak banget perjuangannya gitu. Kalau kita pengen bikin film yang bagus ya pertama harus disupport dulu gitu. So please support and ya hopefully kalau ini bisa at least mirip-mirip kayak ada lain gitu, artinya kan penonton Indonesia tuh punya opsi genre yang menjadi pilihan. Kita dulu punya Warkop, ada Susana yang horornya, terus dramanya mungkin Ibu Christine dengan Selamat Raharjo gitu. Jadi lengkap kan secara genre, jadi harus kita balikin juga sinema Indonesia dengan berbagai jenis genre. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mau foto bareng? Foto bareng. Foto bareng dulu. Di sini berapa?